Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rusinah dari Program Studi Pendidikan Biologi semester 3. Mata kuliah Taksonomi Tumbuhan Tinggi. Di sini saya akan membahas tumbuhan berbiji, yakni tumbuhan berbiji terbuka, Gymnospermae, dan tumbuhan berbiji tertutup, Angiospermae. Tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji atau spermatopita merupakan tumbuhan berpembuluh, bereproduksi genetatif dengan biji, dan di dalam biji terdapat calon individu dan cadangan makanan. Biji merupakan alat untuk melestarikan keturunan tumbuhan yang bersangkutan. Biasanya biji dihasilkan oleh tumbuhan yang berbunga. Ciri-ciri tumbuhan berbiji. 1. Bentuk tubuh umumnya berupa lemak, perdu, pohon, dan liana. 2. Daun bervariasi baik bentuk dan komposisinya. 3. Berakar tunggang atau berakar serabut. 4. Alat perkembangbiakan, ada yang berupa bunga dan juga berupa strobilus. 5. Pada umumnya, tumbuhan berbiji sifatnya autotrof atau bisa mensintesis makanan sendiri lewat fotosintesis. 6. Memiliki jaringan pembuluh yang bervariasi dan terdiri dari floem yang berfungsi membawa bahan makanan yang berasal dari daun ke seluruh tubuh tanaman. 7. Mempunyai generasi sporofit lebih kompleks dibanding dengan tumbuhan lumut dan paku. Klasifikasi tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji dibagi dua klasifikasi, yakni tumbuhan berbiji terbuka, Gymnospermae, dan tumbuhan berbiji tertutup, Angiospermae. Di sini ada contoh tumbuhan berbiji terbuka Gymnospermae. Ya, ada melinjo dan pinus. Dan di sebelahnya lagi tumbuhan berbiji tertutup, Angiospermae, ada padi dan jagung. Perbedaan tumbuhan berbiji terbuka, Gymnospermae, dan tumbuhan berbiji tertutup, Angiospermae. 1. Alat perkembangbiakan. Gymnospermae memiliki strobilus, tidak berbunga dan terpisah antara tanaman jantan dan betina, sedangkan Angiospermae berkembang biak dengan bunga yang dapat terpisah atau bergabung antara tanaman jantan dan betina. 2. Biji. Gymnospermae memiliki biji yang terbuka, sedangkan Angiospermae memiliki biji yang tertutup oleh buah dan kotiledon. 3. Daun. Daun pada Gymnospermae berbentuk seperti jarum, sementara pada Angiospermae dapat berbentuk seperti sirip dan bercabang. 4. Kambium. Gymnospermae memiliki kambium dan dapat bercabang, sementara pada Angiospermae kambium hanya terdapat pada kelompok dikotil dan tidak terdapat pada kelompok monokotil. 5. Pembantu penyerbukan. Gymnospermae penyerbukannya sebagian besar dibantu angin, sementara Angiospermae penyerbukannya sebagian besar dibantu oleh hewan seperti serangga. 6. Batang kayu. Gymnospermae batang kayunya lunak, softwood, sementara Angiospermae batang kayunya dapat lunak atau keras, hardwood. Pengertian tumbuhan berbiji terbuka, Gymnospermae. Secara harfiah, Gymnospermae berarti gimi, telanjang, dan spermae, tumbuhan yang menghasilkan biji. Jadi, Gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Tumbuhan kelompok Gymnospermae mempunyai ciri yaitu 1. Bakal biji tidak terlindung oleh daun buah. 2. Berakar tunggang. 3. Umumnya berupa pohon. 4. Mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Klasifikasi Gymnospermae. Gymnospermae tidak hanya satu jenis saja, melainkan dikelompokkan lagi menjadi 4 divisi, yaitu 1. Caedophita. Ciri-ciri tumbuhan pada divisi ini adalah tidak bercabang dan mempunyai daun majemuk. Contohnya adalah Pakis haji atau Caepias rumfihi.
Cai Jasrumpia atau pakisaji biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman hias. 2. Gycophyta. Divisi ini hanya memiliki satu spesies saja, yaitu Ginkgo biloba yang berasal dari Cina. Bentuk daun spesies ini seperti kipas dan mudah gugur. Tumbuhan ini biasanya mengeluarkan bau yang tidak sedap dan bisa digunakan sebagai obat. 3. Coniferophyta. Tumbuhan yang ada dalam divisi ini adalah tumbuhan yang selalu hijau atau evergreen. Bentuk alat reproduksinya kerucut, baik strobilus jantan maupun betina. Contoh tumbuhan pinus. 4. Genetophyta. Klasifikasi yang terakhir yaitu Genetophyta. Contoh tumbuhan pada di sini adalah melinjo. Beberapa tanaman yang merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Gymnospermae berasal dari famili Liliaceae. Lilium longiflorum, Lilia gereja, gloriosa superma, kembang sungsang. Famili Amerilidaceae. Agave kentala, Agavesiala sisal. Famili Poaceae. Oryza sapita, padi, Zema jagung, Andropogon sorghum, centel. Panisum miliasium jewawut. Pengertian tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki jumlah spesies lebih banyak dibandingkan dengan tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae berasal dari kata angio, bunga, dan spermae, tumbuhan berbiji. Tumbuhan ini memiliki bunga yang sesungguhnya yang terdiri dari mahkota bunga, kelopak bunga, putik, dan benang sari. Secara umum, tumbuhan berbiji tertutup memiliki ciri yang sama dengan tumbuhan berbiji terbuka. Keunikan tumbuhan berbiji tertutup terletak pada bijinya yang tersusun oleh keping lembaga cotyledon. Keping lembaga pada tumbuhan berbiji tertutup membentuk dua kelompok tumbuhan, yaitu tumbuhan berbiji tunggal Monocotyledonae dan tumbuhan berbiji berkeping dua Dicotyledonae. Klasifikasi Angiospermae. Angiospermae dikelompokkan dalam satu divisi saja, yaitu Anthorrhophyta, dan dibagi menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan dikotil dan monokotil. Contoh tumbuhan dikotil: Magnoliaceae, cempaka putih, Magnolia grandiflora. Rosaceae, bunga mangkar, Rosa hybrida. Umbelliferae, talas, Centella alsiacea. Contoh tumbuhan monokotil: keluarga Phallum, famili Palmae, kelapa, Cholconifera, dan kurma Phoenix sp. Keluarga rumput-rumput, Gramineae, padi, Oryza sapita, jagung, Zema geda, rumput, dan bambu. Sekian dan terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.